Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Kevin Kepra. Nah, pada kesempatan ini, gue mau bahas salah satu mobil yang udah berjasa banget nih selama 2 tahun ini, menemani rutinitas gue sehari-hari, baik itu ke All Your Wheels, road trip, ketemu teman, jemput pacar, dan sebagainya. Nah, mobil ini adalah Fortuner VNT tahun 2014, tipenya G non TRD. Nah, mobil ini udah gue beli selama hampir 2 tahun, gue beli second, dan kondisinya seperti ini ya teman-teman, mau gue tunjukin ke kalian. Nah, di video kali ini kita mau bahas singkat mulai dari eksterior, interior, serta upgrade apa aja yang udah gue lakukan bersama mobil VNT ini. Yuk, simak video ini sampai habis ya. Oke, buat yang pertama kayak kita mulai dari eksteriornya dulu kali ya. Nah, jadi mobil ini tadinya gue beli second dari Co-Ben Spencer Eurohouse. Nah, seperti kalian tahu Eurohouse kan udah terkenal juga nih dengan VNT-nya. Dan thank you juga buat Co-Benz dan tim Eurohouse itu udah support All Your Wheels nih dari awal sampai sekarang. Nah, ini tadinya mobilnya mau dipakai sama beliau, cuman karena satu dan lain hal mungkin ada inceran lain. Nah, ini dijual ke gua sekalian. Gue juga kebetulan lagi cari diesel dan ingin mempelajari lebih dalam ya tentang mobil diesel. Nah, tapi sampai hari ini berjalan, kayaknya sih ini makin dalam nih teman-teman. Nah, kemudian untuk eksteriornya, ini udah full body repaint ya. Repaintnya oleh Lido Jaya Motor bersama Ko Calvin. Nah, untuk pemilihan warnanya sendiri sebenarnya ini udah dari Co-Benz-nya. Warnanya nih silvernya silver Lexus. Lexus Wannabe. Nah, untuk finishingnya juga cakep banget ya kalau menurut gua. Sampai 2 tahun ini kondisinya seperti ini, dan FYI ini belum dipoles dan juga di coating. Nah, beberapa peremajaan yang gua lakukan juga. Nah, ini seperti ya karena udah umur, cover footstepnya ini gua ganti dengan yang baru original Toyota. Dan juga ini kan tadinya chrome nih. Nah, pegangan chrome-nya ini gua cat sewarna body. Nah, kemudian berikutnya kayaknya kita lanjut ke kaca film kali ya. Karena kaca film ini menurut gua selain dia penting untuk menolak panas, tapi juga berpengaruh nih terhadap looks keseluruhan dari mobil kita. Nah, untuk bagian depannya ini kita pilih dari V-Cool dengan tingkat kecerahannya ya 20% di tipe VK20. Nah, tadinya yang sebelah kiri kanan nih gue juga bikin pakai VK20 nih teman-teman. Cuman lama-lama pakai kok rasanya silau dan kayaknya gue pengennya lebih gelap deh karena sering dipakai sehari-hari. Jadi ini gue tukar balik ke 60% dari Solar Guard. Nah, untuk yang belakang ini kebetulan kan kaca Fortuner udah defaultnya hitam, tapi kita lapisi lagi dengan V-Cool juga waktu itu dengan VK40. Nah, untuk pemasangannya di Niki Motor bersama timnya Kote DJL. Oke, untuk di bagian depan sendiri nggak banyak ya ubahannya. Bumper gue tetap pertahankan yang G non TRD, tapi untuk grillnya ini gue cari yang copotan ya. Gue ganti yang model TRD dan kita cat warna body nih di Lido Jaya Motor. Untuk emblem juga tetap chrome supaya kesan mewahnya tetap dapat. Nah, untuk lampu-lampu gue udah upgrade dengan full LED dari Spotlight Bandung bersama Kobobi. Jadi waktu kita lagi road trip, lagi main ke Bandung, sebelum pulang kita cicipi oleh-oleh khas Bandung dulu nih kali ini. Oleh-olehnya bukan kue ya teman-teman, tapi lampu LED. Jadi mulai dari headlamp, fog lamp, ini udah gua upgrade sampai lampu sennya juga, lampu kabin, interior semua di Spotlight Philips. Lanjut kita ke sektor kaki-kaki atau velg dan ban. Oke, seperti biasa di All Your Wheels itu pastinya nggak afdol kalau kita nggak ngomongin seputar velg dan ban nih teman-teman. Untuk Fortuner VNT kali ini karena gua stylenya itu ingin seperti style perkotaan dan juga gua ingin coba main sedikit ceper biar manis. Ini velg dan bannya gua upsize 1 inci ke ring 18. Nah, velg yang gua gunakan dan gua pakai ini adalah NK Allroad RPT1 dengan finishingnya matte bronze dengan spek ring 18, lebar 9, ET-nya 0. Nah, untuk bannya sendiri gua balut dengan Michelin, tipenya Primacy SUV Plus dengan profilnya 265/60 ring 18. Nah, ini juga bisa dipakai di VNT, VRZ, Pajero, Hilux, dan lain sebagainya. Nah, seperti kita ketahui kan standarnya dari si VNT G ini kan ring 17 dengan ban 265/65.
Nah, karena udah naik 1 inch, gue ngerasa kok ground clearance-nya tuh jadi jangkung banget dan tinggi banget. Oleh karena itu, gue pasangkan lowering kit juga nih di sini teman-teman. Nah, gue pakai lowering kit dari Peders. Kemudian untuk shock, ini gue sementara masih pakai standar. Oke, salah satu major upgrade juga yang gue lakukan di Fortuner VNT ini adalah dengan mengganti big brake kit nih teman-teman. Kenapa gue ganti BBK? Karena gue ngerasa pengereman standarnya itu performanya masih kurang, mengingat mesinnya ini udah kita upgrade tipis-tipis di ADR Motorsport. Untuk BBK sendiri gue menggunakan model dari AP Racing tipe Pro 5000R, ini original, kita pasangkan ke VNT ini. Nah, surprisingly muat ya teman-teman, velgnya juga clear BBK, dan untuk lug nutsnya gue juga ganti aftermarket dengan original NK ES nut ya. Nah, semua part kaki-kaki seperti velg dan ban serta lug nuts ini kalian bisa konsultasikan langsung di All Your Wheels. Buat temen yang pengen steal look dari VNT ini, kita juga masih ready ya velgnya teman-teman. Bisa langsung konsultasiin aja ke link yang gue taruh di deskripsi. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke sektor mesin dan performa. Gue buka dulu kap mesinnya ya. Nah, ini juga karena kap mesin VNT itu cukup berat, gue gantikan dengan hood damper ya, hood damper. Jadi kita nggak perlu pasang besi-besian lagi. Nah, kalau kalian lihat tampilan mesinnya ini seperti nggak ada ubahan. Nah, karena konsep dari awalnya gue pengennya tetap OEM look dan mobilnya tapi bisa lari gitu ya teman-teman. Nah, untuk upgrade-nya sendiri gue lakukan di ADR Motorsport bersama timnya dari Ko Andre. Lumayan banyak yang kita ganti ya teman-teman. Ini pertama pastinya kita udah custom remap, kemudian untuk nozzle juga kita ganti, camshaftnya juga kita ganti. Nah, untuk tipenya mungkin nanti kita coba main ke ADR kali ya, sekalian dyno juga karena terakhir belum final nih dynonya. Kemudian untuk filter gue juga ganti pakai replacement dari BMC Air Filters. Oke, kemudian sebelumnya juga dari si Koben juga udah masangin GoTrans Shift Kit. Nah, GoTrans yang dipasang di sini itu yang warna biru ya teman-teman, sehingga untuk harian tuh juga masih enak menurut gua, nggak terlalu ngejedak, tapi waktu kita shifting RPM-nya juga masih enak lah gitu. Mungkin nanti akan gue bikin satu video tersendiri kali ya, driving experience dari si Fortuner VNT ini. Nah, kemudian untuk exhaust-nya kita juga full upgrade dengan ADR exhaust yang tipe performance, mulai itu dari front pipe, down pipe, dan juga mufflernya kita upgrade semua sampai belakang. Untuk suaranya kalian bisa coba dengerin di sini. Oke, begitulah tadi dari sektor mesin. Nanti kita coba buatkan video sendiri. Sekarang gue mau bahas sedikit dari sisi interiornya. Yuk, ikutin. Oke, sekarang kita udah di bagian dalam dari si Fortuner VNT ini. Nah, gue mau bahas sedikit soal interiornya. Untuk jok, ini udah di retrim ya teman-teman. Ini menggunakan bahan semi kulit dan dengan tengahnya ini ada efek seperti apa ya, perforated ya nyebutnya ya teman-teman, biar tetap adem. Nah, ini udah di retrim juga sama si Koben biar nggak gampang kotor. Untuk karpet dasar gue juga customize di Kotimoti AG jok. Spesialnya itu gue request warna hitam dari depan sampai belakang tuh nggak ada potongan dan nggak ada sambung-sambungan. Jadi oke banget. Nah, kemudian seperti kita ketahui VNT tahun 2014 itu dashboardnya udah hitam ya teman-teman. Gue suka banget, sporty. Yang lain-lainnya sih standar. Cuman ada satu sektor yang gue ubahnya juga cukup banyak, yakni di sektor car audio. Nah, untuk car audio ini udah memakai sistem 3-way. Nah, pilarnya semua ini fabrikasi by Niki Motor BSD. Nah, mungkin juga boleh ya kita bikin satu video lanjutan mengenai detail dari sistem audionya sambil dengerin suaranya ya teman-teman. Nah, ini gue jelasin sedikit. Untuk audionya itu kita menggunakan sistem front 3-way speakers. Ini kita memakai dari Blum Signature Multics. Nah, dan juga head unit 9 inch dari Alpine. Nah, pastinya ini udah bisa Apple CarPlay dan juga cukup banyak ya fiturnya dan bisa high-res audio juga teman-teman. Nah, salah satu ubahan yang tadinya gue sempet ragu karena ini mikirnya cukup lama ya untuk memaksimalkan sistem 3-way ini adalah
bobok door trim nih teman-teman. Nah jadi gua merelakan space yang ada di door trim gua, satu botol dan juga ada space sedikit tuh buat nyimpen dokumen ya teman-teman. Itu kita babat habis demi mengejar kubikasi yang maksimal untuk si mid bass supaya menghasilkan suara yang maksimal. Untuk power amplifier, DSP dan sebagainya itu ada di bagian belakang. Yuk langsung aja kita lihat. Nah tapi sebelum ke belakang, gue mau nunjukin juga istimewanya nih dari VNT ini yang udah kita upgrade. Nah tadinya di depan itu kita pakai two way awalnya dengan Blam Express. Nah ini udah gue pindahin ke belakang teman-teman. Nah spesialnya tadinya kita bingung mau taruh mana. Ternyata setelah kita diskusi dengan Niki Motor itu bisa ditempatkan di sini nih. Jadi dibikin buletannya di door trim, dudukannya seamless seperti OEM look pabrikan. Jadi nggak ganggu secara estetika ya teman-teman. Jadi penumpang belakang kalau kita lagi duduk di belakang tuh juga nyaman dengerin audionya. Nah, sekarang gue udah di baris kedua dari Fortuner VNT. Nah, menurut gue ini salah satu kelemahan dari mobil Fortuner ya. Kalau kita duduk di baris keduanya itu nggak senyaman kita duduk di depan. Dengan tinggi gue yang 179 cm ini, headroom sisa sedikit. Ya, ini untuk pengaturan AC di sini. Dan ini posisi mengemudiku. Dikit banget nyisa space-nya ya. Jadi nggak terlalu spacious, tapi ya cukup lah buat menunjang tinggi gue yang segini ya. Tapi karena kita seringan nyetir juga, not a big problem buat saya. Nah sekarang kita udah di bagian belakang dari si Fortuner VNT. Nah untuk bagian belakangnya ini jok baris ketiga udah gue tanggalkan, jadi gue nggak pakai karena jarang juga isi full ya, biar kapasitas bagasinya biar jadi lebih luas aja, bisa bawa lebih banyak barang. Nah karena udah banyaknya perangkat audio yang kita upgrade, di sini gue mau kasih lihat yang spesial nih, ada di penempatan subwoofer. Untuk subwoofernya kita memakai Blam yang 10 inch. Tadinya gue pakai yang 8 inch ya teman-teman, gue kira 10 inch tuh nggak bakal muat. Tapi dengan fabrikasi yang dilakukan oleh tim Niki Motor serta beberapa penyesuaian, ternyata sub 10 inch nih masuk ya di sini. Nah ini jadinya nggak makan tempat nih teman-teman. Tapi upgrade ini tuh ada minusnya teman-teman. Ada hal yang gua korbankan saat memasang sub 10 di posisi ini. Jadi di bagian belakang sini nih ada yang dipotong sedikit gitu. Wah, jadi buat teman-teman bisa jadi pertimbangan juga ya yang mau pasang sub 10 itu perlu ada potong-potongan sedikit di bagian trim sini belakang. Ya, tapi karena mobil ini tuh udah memang kita rencanakan buat upgrade dan gue tidak mempermasalahkan hal itu, jadi ya udah pas Kotedinya nanya nih potong dikit boleh nggak, gas aja, gue langsung konfirmasi. Yang penting bisa muat ditaruh di pinggir situ, karena gue kurang suka ya, opini pribadi gue sih, gue kurang suka yang modelnya terlalu keluar karena itu makan tempat teman-teman. Nah lanjut untuk power amplifiernya, ini kita pakai 2 unit ya teman-teman. Jadi ini ada dari Mosconi Zero dan juga ini ada Mosconi yang AS100.4 untuk drive si speaker 3-way-nya, baik itu mid bass, mid range tweeter serta subwoofer belakang. Untuk detail sistemnya nanti kita coba main ke Niki Motor kali ya, biar Kotedi yang bisa bantu jelasin secara lebih lengkap, lebih detail dan secara menyeluruh dari sistem audio yang ada di VNT ini. Nah, tak lupa kita juga semua perangkat ini didrive oleh satu prosesor, yakni dari Helix DSP Pro ya, MK3. Nah, jadi kalau nggak salah ini prosesornya 10 channel teman-teman, yang bisa kalian dapatkan juga di Niki Motor. Oke, untuk menambah kesan mewah juga di interior ini, gue pilih lampu ambience ini dari LED-nya berwarna warm white ya teman-teman. Jadi sesuai juga dengan nuansa kabin VNT yang ada warna beige-nya ini. Ini nggak cuma di belakang, kita juga taruh di bawah posisi driver depan yang cahayanya itu juga sampai ke tengah ya. Jadi kabin itu berasa lebih warm, lebih luas, jadi lebih nyaman lagi dalam perjalanan. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Ini ada sedikit ubahan, tapi menurut gua ningkatin looksnya secara signifikan. Nah, untuk lampu belakangnya ini tail lights-nya udah kita pakai yang Fortuner VNT 2015 yang terakhir. Jadi ini housing dalamnya ini udah warna hitam, teman-teman. Nah, ini ya gue pertahanin chrome supaya nggak terlalu mati ya. Nah, untuk tailpipe-nya juga sendiri ini custom di ADR exhaust. Oke, begitulah kurang lebihnya
untuk video kali ini. Nextnya kita akan main ke Niki Motor. Kita ingin tanya-tanya lebih lanjut seputar upgrade audionya secara detail dan menyeluruh sistemnya bersama Ko Teddy. Dan mungkin nanti juga nextnya kita akan bikin satu video lagi untuk driving impressions dari si Fortuner VNT ini. Oke teman-teman, sekian untuk seputar Fortuner VNT ini dan untuk modifikasinya. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mau upgrade SUV atau memodifikasi Fortuner VNT-nya. Nah, bila kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini, dan juga share ke teman-temanmu, dan jangan lupa nyalakan lonceng agar kalian dapat notifikasi untuk video terbarunya. Nah, buat teman-teman yang ingin ganti velg dan ban, seperti biasa, juga kalian bisa langsung aja ke All Your Wheels di Mendrisio 3 C18. Kami selalu setia menunggu kedatangan kalian. Jadi jangan lupa stay tune terus di video kami.